Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai proposal penelitian sebagai tugas akhir bahasa Indonesia. Nah, untuk judul proposalnya sendiri yaitu Strategi Pengembangan Agribisnis Cabai Merah di Kawasan Agropolitan Kabupaten Probolinggo. Nah, sebelum itu kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Holifatul Sadia, bisa dipanggil Dia, dari Prodi Biologi Murni Universitas Jember. Perkenalkan, nama aku Helena Pangastuti, biasa dipanggil Helen, dari Teknik Pertanian Universitas Jember. Proposal penelitian yang kami buat ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Berdasarkan judul proposal yang telah kita sampaikan sebelumnya, itu didapatkan dua variabel. Yang pertama yaitu variabel terikat dan juga variabel bebas. Untuk variabel terikatnya sendiri itu merupakan cabai merah, dan untuk variabel bebasnya itu strategi pengembangan agribisnis. Nah, jadi untuk latar belakang yang kita gunakan sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama, agropolitan adalah kawasan yang dipilih dari kawasan agribisnis atau sentra produksi pertanian yang terdiri dari kota pertanian yang menjadi pusat pelayanan agribisnis untuk mendorong pembangunan pertanian di kawasan dan wilayah sekitarnya. Kawasan agropolitan terdiri dari kota pertanian dan desa sentra produksi pertanian, didukung dengan infrastruktur yang mendukung kegiatan pertanian dan industri pengolahannya. Pengembangan agropolitan bertujuan untuk mengembangkan sistem dan usaha agrobisnis yang kompetitif, berbasis masyarakat, berkelanjutan, dan terdesentralisasi dengan dukungan pemerintah. Kemudian pengembangan kawasan agropolitan muncul sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara kota sebagai pusat ekonomi dan wilayah produsen pertanian yang tertinggal. Kemudian wilayah desa yang bergantung pada sektor pertanian mengalami penurunan produktivitas karena berbagai masalah, sedangkan wilayah perkotaan menerima surplus bahan pangan. Strategi pengembangan agropolitan diperlukan untuk mengatasi kesenjangan ini. Pembangunan sektor pertanian sangat penting karena jika tidak berhasil dikembangkan dapat menyebabkan kesenjangan antara wilayah dan kelompok masyarakat dalam hal pendapatan, serta menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Kondisi ini juga menyebabkan migrasi penduduk desa ke wilayah perkotaan dalam mencari pekerjaan dan penghasilan tambahan. Namun, migrasi ini dapat menyebabkan masalah seperti polusi, permukiman kumuh, sanitasi buruk, dan penurunan kesehatan di wilayah perkotaan. Undang-Undang Penataan Ruang menyebutkan bahwa desa adalah kawasan fungsional dengan sektor pertanian sebagai kegiatan utama, sehingga strategi pembangunan agropolitan diperlukan untuk meningkatkan produksi pertanian, mendukung industri pengolahan pangan, dan juga menciptakan keberagaman aktivitas ekonomi. Investasi dalam infrastruktur yang menghubungkan wilayah pertanian dengan pasar menjadi penting untuk membangun keterkaitan antara perusahaan di kota dengan wilayah suplai di perdesaan. Perhatian khusus juga diberikan pada penyediaan air, perumahan, kesehatan, dan layanan sosial di kota-kota kecil menengah untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, penting juga untuk memberikan kesempatan kerja di sektor non-pertanian dan fasilitas perkotaan di kota-kota kecil menengah di wilayah desa untuk mencegah migrasi penduduk. Dalam sistem agribisnis, kawasan produsen pertanian menjadi konsumen bagi produk sarana produksi pertanian, sementara juga menjadi pemasok bahan mentah untuk industri pengolahan. Aktivitas ekonomi di sektor hilir dan hulu sektor pertanian harus terkait erat dalam sistem agribisnis, melibatkan perusahaan jasa penelitian, industri benih dan pemuliaan, industri pakan, mesin pertanian, dan lainnya. Dalam konteks ini, penting untuk meneliti peran agropolitan dalam usaha tani cabai merah di Kabupaten Probolinggo. Produksi tanaman hortikultura termasuk sayuran,
mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan potensi pertumbuhan yang tinggi bagi sektor pertanian. Cabai merah menjadi komoditas hortikultura yang penting di Kabupaten Probolinggo dengan permintaan yang terus meningkat. Permasalahan yang terdapat pada kawasan agropolitan tersebut sehingga menginspirasi kami untuk membuat proposal penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota. Yang kedua, pendapatan petani yang selalu tidak pasti. Yang ketiga, musim tanam yang selalu berubah, sehingga ketersediaan dan harga cabai tidak stabil. Yang keempat, pengembangan strategi yang sudah ada perlu dilakukan atau diupayakan. Yang kelima, pembinaan masih sangat diperlukan di daerah kawasan agropolitan. Yang keenam, kerjasama antar wilayah sangat diperlukan. Jadi, fokus permasalahan dari proposal penelitian ini yaitu agar sesuai dengan masalah pokok yang ada, maka penelitian ini akan dibatasi pada variabel pengembangan, usaha tani cabai, kawasan agropolitan dengan mengabaikan variabel-variabel lain yang ikut berperan menjadi penentu kawasan agropolitan. Nah, kemudian berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, didapatkan dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana strategi pengembangan di kawasan agropolitan Kabupaten Probolinggo, kemudian yang kedua, bagaimana usaha tani cabai di kawasan agropolitan Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan rumusan masalah, didapatkan 3 tujuan, yaitu 1. Untuk mengkaji aspek pemasaran cabai merah di kawasan agropolitan Kabupaten Probolinggo. Kedua, untuk menganalisis pendapatan dan keuntungan usaha tani cabai merah di kawasan agropolitan Kabupaten Probolinggo. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi pengembangan usaha tani cabai merah di kawasan agropolitan Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang akan didapatkan yaitu yang pertama, bagi petani sebagai pelaku utama, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam usaha tani cabai. Bagi Dinas Instansi Urusan Pangan, diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan teknis yang berkenan dengan pengembangan usaha tani cabai. Yang terakhir, bagi pihak yang berkompeten diharapkan dapat menjadi informasi dalam membangun koordinasi yang harmonis dalam kaitannya dengan pengembangan usaha tani cabai. Untuk pembahasan tinjauan pustaka ada 3, yaitu yang pertama, strategi pengembangan kawasan agropolitan. Menurut Pratiwi dan Warnaningtyas, pada tahun 2017, strategi pembangunan wilayah yang pernah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan disparitas pembangunan wilayah, antara lain yaitu yang pertama, secara nasional dengan membentuk Kementerian Negara Percepatan Pembangunan KTI, dan percepatan pembangunan wilayah-wilayah unggulan dan potensial berkembang tetapi relatif tertinggal dengan menetapkan kawasan-kawasan seperti kawasan andalan, kawasan pembangunan ekonomi terpadu yang merupakan salah satu kawasan andalan terpilih di setiap provinsi. Kemudian, program percepatan pembangunan yang bernuansa mendorong kawasan perdesaan dan sentra produksi pertanian seperti kawasan sentra produksi, pengembangan kawasan perbatasan, pengembangan kawasan tertinggal, dan proyek pengembangan ekonomi lokal. Program-program sektoral dengan pendekatan wilayah seperti perwilayahan komoditas unggulan, pengembangan sentra industri kecil, pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, dan lain-lain. Program-program tersebut sebagian besar dilaksanakan setelah munculnya berbagai tuntutan pemerataan pembangunan, khususnya pada menjelang dan awal era reformasi. Pendekatan yang masih terpusat dan masih menggunakan pendekatan pembangunan yang sama, yaitu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat wilayah perkotaan, tidak memberikan dampak yang besar terhadap tujuan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah yang diidentifikasikan tertinggal. Kemudian pembahasan kedua yaitu tentang cabai. Menurut Catri dan kawan-kawan pada tahun 2015, buah cabai sering digunakan masyarakat sebagai bahan penyedap berbagai masakan oleh perusahaan sebagai bahan baku industri makanan seperti pada perusahaan mie instan, perusahaan makanan dan perusahaan sambal.
Kemudian cabai merah memiliki kandungan minyak asiri yang dimana salah satu manfaatnya dapat dijadikan sebagai obat-obatan. Minyak asiri yang terkandung dalam cabai merah dapat digunakan sebagai obat pegal-pegal, sesak nafas, serta obat kuat untuk kaum adam dan lain-lainnya. Pembahasan ketiga yaitu usaha tani. Menurut Handayani dan kawan-kawan pada tahun 2019, pengelolaan usaha tani merupakan semua biaya operasional dengan tanpa memperhitungkan bunga dari modal usaha tani dan nilai kerja pengelola usaha tani. Di dalam pengelolaan usaha tani meliputi jumlah tenaga kerja, pembelian saprodi, pengeluaran lain-lain, dan penyusutan alat. Perhitungan biaya penyusutan dipengaruhi oleh besarnya kemungkinan untuk menentukan nilai modal tetap yang dipergunakan pada awal dan akhir tahun. Pembahasan bab selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang akan kami gunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Kemudian untuk pendekatan yang akan kami gunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif juga. Kemudian metode penelitian yang akan kami gunakan adalah metode eksperimen dengan melakukan pengamatan langsung. Untuk sumber data yang akan kami olah nantinya adalah sumber data primer dari hasil eksperimen yang telah kami lakukan. Untuk pengumpulan datanya sendiri, nantinya akan kami gunakan teknik observasi dengan metode interview atau wawancara langsung dengan petani setempat dan catatan hasil dari eksperimen. Analisis data yang akan kami gunakan nantinya yaitu analisis data kuantitatif. Untuk daftar pustaka yang kami gunakan dapat dilihat pada layar sebagai berikut. Baik, cukup sekian presentasi proposal penelitian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.